Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan P3K paruh waktu ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan P3K paruh waktu ini. Berita atau informasinya datang dari Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi kabarnya para honorer atau tenaga non ASN yang masuk dalam database PKN dan tidak terakomodir untuk diangkat menjadi P3K di tahun 2024, mereka akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Dan Kepala BKPSDM di Kota Mataram menyebutkan bahwa jam kerja P3K paruh waktu sama dengan jam kerja P3K penuh waktu. Yang membedakan hanya terkait dengan gaji. Gaji P3K penuh waktu tentunya lebih besar dibandingkan dengan gaji P3K paruh waktu. Karena sesuai dengan aturan, yaitu keputusan Menteri Pan-RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu, disebutkan bahwa gaji P3K paruh waktu minimal sama dengan gaji yang diterima saat ini sebagai honorer, atau jika memungkinkan daerah atau instansi memberikan gaji sesuai dengan upah minimum regional atau UMR. Dan hal ini disampaikan oleh Kepala BKPSDM di Kota Mataram. Jadi memang serba salah gitu ya. Kalau jam kerjanya dikurangi, artinya berbeda dengan P3K penuh waktu, apa standarnya? Misal guru gitu ya, guru P3K paruh waktu, jika ada nantinya gitu ya, jam kerjanya tidak sesuai atau tidak sama dengan saat menjadi honorer, juga aneh. Jadi tentunya hal ini sudah dipikirkan dan menurut saya ya sah-sah saja. Karena memang aturan jam kerja itu ditentukan oleh masing-masing instansi atau daerah. Jadi kali ini kita akan coba lihat beritanya ya, bahwa jam kerja P3K paruh waktu sama dengan jam kerja P3K penuh waktu. Dan hal ini disampaikan oleh Kepala BKPSDM di Kota Mataram. Tetapi tentunya bisa saja di instansi atau daerah lain berbeda. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan jam kerja P3K paruh waktu ya. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya Bagaimana Jam Kerja P3K paruh waktu? Pak Taufik menjawab tegas. Kita coba bacakan ya. Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan bahwa tenaga honorer database PKN yang tidak lulus seleksi P3K 2024 tahap 1 dan 2 akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram, Taufik Priyono mengatakan, hal itu sesuai dengan aturan yang tertuang di Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Namun, dalam aturan itu disebutkan juga pengangkatan P3K paruh waktu dilakukan secara bertahap. Kata Taufik di Mataram, Jumat 24 Januari 2025. Pemerintah pusat menargetkan pengangkatan honorer database PKN yang tidak lulus seleksi P3K menjadi P3K paruh waktu bisa tuntas 2025. Jumlah pelamar P3K tahap 1 di Pemkot Mataram sebanyak 1.881 orang. Sementara yang dinyatakan lulus sebanyak 553 dari 583 formasi yang tersedia. Dengan demikian, terdapat 1.328 honorer tidak lulus seleksi P3K tahap pertama. Selain itu, ada 30 sisa formasi yang belum terisi. Peruntukan formasi yang belum terisi itu juga masih menunggu kepastian apakah akan diberikan untuk tahap 2 atau dioptimalkan untuk tahap 1 katanya. Gaji dan jam kerja P3K paruh waktu. Sementara, menyinggung besaran gaji P3K paruh waktu, dalam regulasinya disebutkan minimal sebesar gaji saat ini, atau jika memungkinkan bisa dibayarkan sesuai upah minimum regional atau UMR, jadi tergantung daerah. Taufik dengan informasi sumber gaji P3K paruh waktu,
Terkait dengan informasi sumber gaji P3K paruh waktu dibagi dua antara daerah dan pemerintah pusat. Taufik mengatakan saat ini sedang dalam pembahasan di tingkat pusat. Apakah ada sharing anggaran dari pemerintah pusat melalui dana alokasi umum atau DAU atau tidak? Belum ada kepastian, katanya. Taufik mengatakan, meskipun disebut P3K paruh waktu, jam kerja mereka ke depan tetap sama dengan P3K penuh waktu. Adapun tugas pokok serta fungsi mereka juga tetap sama sesuai SK penempatan. Yang membedakan hanya gaji dan tunjangan yang didapatkan. P3K penuh waktu mendapatkan hak berbeda karena sudah lulus seleksi dan memenuhi syarat pokok seleksi CAT, katanya. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan jam kerja P3K paruh waktu yang disebutkan sama dengan jam kerja P3K penuh waktu. Dan hal ini disampaikan oleh Kepala BKPSDM di Kota Mataram gitu ya. Jadi menurut saya ya sah-sah saja pemerintah daerah ataupun masing-masing instansi mau menerapkan aturan bahwa jam kerja P3K paruh waktu sama dengan jam kerja P3K penuh waktu, ya sah-sah saja, tidak ada yang salah di situ. Karena memang jika jam kerjanya dikurangi juga ya sulit juga bagaimana mengaturnya, kemudian apa dasar regulasinya gitu. Jadi ya biar apa ya, roda pemerintahan tetap berjalan normal, ya jam kerja P3K paruh waktu tetap sama saat menjadi honorer atau sama dengan P3K penuh waktu maupun ASN lainnya yaitu PNS. Jadi itu ya berita atau informasi terkait dengan jam kerja P3K paruh waktu. Bagi yang punya pendapat atau komentar terkait dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar video ini gitu ya. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.